Selanjutnya yaitu tentang karakter peserta didik. Ya, mungkin bisa dilihat ya sekarang bagaimana perkembangan karakter anak-anak SD gitu kan. Nah, di sini tentang trilogi Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Song Tulodo. Dalam konteks digital berarti tentang etika digital guru yang menjadi panutan anak tersebut. Yaitu murid itu kan bisa dipastikan kayak 24 jam gitu ya melihat kehidupan digital gitu kan. Tapi untuk hadir di dalam sekolahnya atau ya pembelajarannya gitu kan, itu ya mungkin mentok-mentok hanya 6 jam dalam sehari itu. Dalam sehari itu mereka ya mungkin kalau emang anak ambisius ya mungkin bisa lebih, tapi kalau anak-anak yang kayak udah loyo, kayak udah nggak ada semangat belajar gitu kan, paling mentok-mentok cuma 6 jam gitu kan, mempelajari materi-materi tersebut. Nah sisanya mereka ngapain, yaitu ya scroll TikTok kah, ya main game, apalagi sekarang gitu kan, yaitu media sosial yang penuh dengan konten-konten negatif gitu kan, atau perbandingan sosial, apalagi tentang bullying, dan juga tadi seperti itu tentang berita-berita hoax gitu, dan kemakan berita hoax kan itu kayak udah sangat parah sekali. Nah, kita sebagai guru dan sebagai orang tua juga nantinya gitu kan, kita harus menjadi kayak filter hidup bagi mereka semua yang tidak bisa dipasang di aplikasi kayak gitu. Jadi sekolah itu perlu membuat kesepakatan screen time kayak gitu kan bersama dengan orang tua, dan guru juga harus sadar bahwa perilaku mereka di media sosial dan cara berargumen mereka, cara membagikan konten mereka, atau cara menghadapi perbedaan di dalam diri mereka. Semuanya itu jadi teladan yang tak terucapkan gitu. Jadi emang harus sangat penting di sini peran kita gitu. Ya emang berat ya berat. Saya juga merasa kayak berat banget, tapi oke gitulah. Karena ini juga jalan kita. Siapa tahu dengan jalan ini bisa menjadikan nilai titik hidup kita atau pengabdian kita di dalam dunia ini. Seperti itu. Jadi ya enjoy aja gitu guys. Oke. Nah yang selanjutnya yaitu tentang peran guru. Nah yaitu ada paradoks di sini ya, yaitu tentang era digital menuntut guru jadi teknokrat yang menguasai tools gitu kan. Tapi di dalam teologi kan menuntut guru jadi manusia yang menjadi sesosok kayak teladan, motivator dan juga pendamping bagi anak tersebut. Nah, jawabannya itu kayak guru itu dia bukan saingan AI ya, yang harus lebih cepat menjawab soal gitu kan. Jadi guru itu adalah kurator AI yang memilih tools mana yang tepat, mengarahkan murid untuk menggunakannya dan tetap menjaga nilai kemanusiaan yang tidak bisa digantikan oleh mesin AI tersebut. Nah, AI bisa menjawab soal tapi tidak bisa memeluk murid yang sedih kayak gitu kan. Atau ia juga tidak bisa untuk mengajar, tapi ia juga tidak bisa untuk menjadi teladan bagi si anak tersebut. Jadi di sini juga tetap penting peran kita sebagai guru kayak gitu. Nah, yang keempat adalah tentang refleksi, yaitu menjawab persoalan di dalam dunia pendidikan nasional gitu. Nah, di sini nih dijelasin bahwasanya sekarang banyak ya kayak contoh guru-guru honorer dengan gaji yang rendah. Di sini tuh juga menunjukkan pilar pelaksanaan yang rapuh gitu ya. Nah, kalau guru ini tuh kayak merasa stres, mencari nafkah sampingan gitu kan. Jadi energi untuk membangun Karso dan Tulodo itu kayak habis gitu. Jadi pemerintah juga harus untuk menerapkan nilai tuturi handayani, yaitu menjadi tangan dari belakang gitu kan, yang menopang kesejahteraan bagi guru tersebut, bukan membebani dengan administrasi tanpa akhir, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu gitu kan. Jadi emang di sini ada kolaborasi dari semuanya. Ya pemerintah juga mendukung guru, guru memberikan yang terbaik, murid mendapatkannya, dan itu juga hak murid gitu kan. Jadi ya di sini ya emang harus ada kesadaran lagi ya, bukan untuk merosting pemerintah, tapi emang harus dengan ada kesadaran lagi gitu kan. Karena emang guru itu jasanya emang paling sangat tinggi gitu untuk mencerdaskan anak bangsa. Bayangin dengan digaji jangan segitu gitu kan, apalagi ya gak usah dibahas di sini. Oke.
Kita lanjut aja ya, yaitu tentang murid stres karena ujian nasional gitu kan. Di sini ini ada tentang pilar kebijakan yang keliru, yaitu UN dia membuat sekolah saling perang dengan nilai kayak gitu. Padahal pendidikan itu bukan lomba. Yang perlu diperkuat adalah ingmatio mangun karso, yaitu membangun semangat untuk berkembang, bukan semangat untuk mengalahkan teman. Kayak belajar mati-matian tapi untuk mengalahkan teman, aku harus baik daripada dia gitu kan, bukan seperti itu, tapi untuk mengambil nilai kemurnian dari dalam pembelajaran tersebut gitu kan. Nah yang ketiga yaitu tentang korupsi di kalangan terdidik. Gak bisa berkata-kata kalau udah membahas korupsi, gak bisa. Ya mungkin kalian juga tahu sendiri ya gimana keadaan sekarang gitu kan. Tapi di sini ada ironi pahit, sangat pahit, bahkan pahit-pahit banget, lebih pahit daripada kopi. Yaitu orang berpendidik gitu kan, justru sering terlibat korupsi kayak gitu kan. Yang artinya pilar konten di sini tuh gagal untuk menanamkan nilai. Ingar sosong song tulodo. Orang dari elit pendidikannya saja tidak berjalan gitu kan ya. Nah, jadi pendidikan itu tidak hanya mengisi kepala ini, pemikiran ini dengan ilmu, tapi juga harus membangun hati dengan integritas, gitu kan. Ya, dengan akhlak kita juga terutama gitu. Karena kalau sudah berpikiran seperti itu tuh susah ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu tentang pembelajaran jarak jauh yang tidak merata, yaitu murid di pegunungan tidak ada sinyal, jadi guru di kota tidak bisa mengajar dengan daring. Nah, ini tuh bukan satu pilar yang rapuh ya, tapi semua pilar runtuh secara bersamaan. Ya, dan infrastruktur kebijakan dia bisa menjadi lemah. Udah nggak ada motivasi lagi gitu loh. Dan kapasitas guru juga di dalam pelaksanaannya gitu kan belum siap. Dan konten tidak semuanya bisa diakses digital. Murid, peserta didik tertinggal gitu. Jadi ya emang susah ya kalau kita udah membahas tentang pembelajaran tentang daring-daring kayak gitu. Nah, kesimpulannya adalah trilogi Ki Hajar Dewantara itu bukan arsip museum yang usang, kayak ya yang udah lama gitu kan. Nah, di era ChatGPT, TikTok gitu kan, ada AI, ada Meta, ada yang lain-lain, ada Dola, ada ya mungkin yang lain-lain juga kan gitu kan. Nah, di sini ada kecepatan digital yang mengaburkan. Jadi maknanya itu justru makin tajam gitu kan. Makna trilogi Ki Hajar Dewantara tadi itu dia makin menjadi tajam gitu kan. Nah, teknologi di sini bisa menggantikan cara mengajar, tapi tidak bisa menggantikan teladan, semangat, dan pendampingan manusiawi bagi murid kita, gitu kan. Jadi pilar pendidikan yang kokoh, gitu kan, itu bukan cuma gedung megah dan gawai yang canggih atau teknologi yang canggih sekarang, gitu kan. Dia tap dapat jawabannya, tap lagi dapat jawabannya, gitu kan. Bukan seperti itu. Tapi guru yang menjadi manusia seutuhnya, gitu kan, yang di depan siswa semuanya kayak gitu kan, itu bisa menjadi contoh, dan di tengah juga bisa membangun semangat bagi siswa kita kayak gitu kan, dan dari belakang kayak gitu kan, yaitu tulus untuk mendorong anak didik kita. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini di tugas ketiga ini. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua tentunya yang melihat video ini. Cukup sekian, saya akhiri. Bila ada kata yang keliru atau kata yang salah atau bahasa yang belibet-belibet gitu kan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena di sini juga saya belajar kayak gitu kan. Kalau emang ada kritik, pesan, saran atau yang lainnya silakan tulis di kolom komentar saja. Saya menerimanya dengan senang hati dan saya akan lebih untuk muhasabah diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Gak apa-apa, kita juga sama-sama belajar, guys. Oke? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.